Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ria Permatasari di video pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang mendefinisikan kekuasaan lokal di Asia Tenggara di bawah ekspansi bangsa Eropa. A. Kolonisasi Eropa di Asia Tenggara. Fase pertama, kolonisasi Eropa di Asia Tenggara berlangsung sepanjang abad ke-16 dan abad ke-17 setelah kedatangan perdagangan rempah-rempah Belanda, Portugis, Spanyol, dan kemudian Perancis dan Inggris. Fase kedua, penjajahan Eropa di Asia Tenggara terkait dengan revolusi industri dan kebangkitan negara bangsa yang kuat di Eropa. Karena motivasi utama untuk fase pertama hanyalah akumulasi kekayaan, alasan dan tingkat campur tangan Eropa selama fase kedua ditentukan oleh persaingan geostrategis, kebutuhan untuk mempertahankan dan menumbuhkan bidang kepentingan persaingan untuk outlet komersial, kendali jangka panjang atas sumber daya alam, dan ekonomi Asia Tenggara menjadi lebih terkait erat dengan urusan industri dari keuangan Eropa pada akhir abad ke-19. B. Peran orang Eropa. Pada fase awal, kendali Eropa di Asia Tenggara sebagian besar terbatas pada pendirian pos perdagangan. Pos perdagangan ini digunakan untuk menyimpan produk oriental yang diperoleh dari perdagangan lokal sebelum diekspor ke Eropa. Peran orang Eropa berubah bagaimanapun dalam fase industri karena kendali mereka meluas di luar pos perdagangan mereka. Seiring dengan pertumbuhan pos perdagangan yang disebabkan oleh peningkatan volume perdagangan, permintaan pasukan makanan dan kayu untuk membangun dan memperbaiki kapal juga meningkat. Untuk memastikan pasokan makanan dan kayu yang dapat diandalkan, orang-orang Eropa terpaksa berurusan dengan komunitas lokal di sekitarnya. Dampak campur tangan Eropa telah mempengaruhi orang Asia Tenggara pada semua masalah eksistensial utama. Ekspansi dominasi Eropa melalui kolonisme dinilai luar biasa karena berdampak signifikan terhadap keseluruhan Asia Tenggara. Nantinya, ciri-ciri yang lebih umum akan muncul seperti kebangkitan gerakan nasionalis, kependudukan Jepang di Asia Tenggara, dan kemudian Perang Dingin yang melanda banyak wilayah. Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa inti yang sama dari pengalaman sejarah ada, dan bahwa ini mendefinisikan kawasan sehingga membenarkan penggunaan istilah Asia Tenggara untuk menggambarkan kawasan itu sebagai satu kesatuan. C. Warisan kolonialisme di Asia Tenggara. Salah satu warisan dari kolonialisme di dunia yang kerap luput dari perhatian masyarakat, khususnya di Asia Tenggara, adalah garis Imanijar yang memisahkan satu bangsa dengan bangsa lain. Dan atas dasar garis fiktif di atas peta inilah satu negara rela berperang dengan negara lain, mencuri hasil alamnya, bahkan menolak hak-hak bagi masyarakat pedalaman yang justru sudah lama menjadi bagian dari satu bangsa hanya karena mereka berada di sisi lain dari garis perbatasan. Gagasan bahwa sebuah kerajaan atau negara memerlukan garis perbatasan yang jelas dan otoritas pemerintah yang tidak dapat diganggu-gugat berasal dari benua Eropa pada abad ke-17 dan dibawa ke seluruh dunia. Konsep ini diperkuat dengan Perjanjian Westphalia tahun 1648 yang menekankan pentingnya sebuah garis perbatasan. Itulah penjelasan materi singkat dari saya. Saya minta maaf apabila ada kata salah yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.